Ya, oke, sebentar. Mesti di close dulu memang. Leave meeting atau kenapa? Nah, iya tadi ya, betul. Oke. Mantap. Kelihatan ya? Oke. Dokumentasi Yang di Facebook juga udah live kayaknya. Oke, mungkin kita udah bisa mulai kali, Om Wigono, atau gimana? Oke, boleh. Om Boleh minta ya. izin ya, tiap ini slide baru saya snipping tool nggak apa-apa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya share aja kali ya PDF-nya. Much better. Nanti saya share aja. Oke, baiklah. Selamat datang semuanya teman-teman dari seluruh PHP Indonesia yang sudah hadir di event PHP ID Online Learning. Dan pertama-tama terima kasih untuk Om Wigono yang sudah bersedia untuk jadi pemateri kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu insight lagi betapa pentingnya dokumentasi itu dalam setiap programming yang akan kita kerjakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. So, untuk biar tidak nggak lama-lama lagi, karena waktunya mungkin juga terbatas, yang di Indonesia Timur tambah malam, jadi kita akan segera mulai dan silakan Om Wigono untuk di start sesi kita hari ini. Oke, terima kasih banget. Pertama, terima kasih banget saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing tentang dokumentasi ini. Kenalan dulu, bagi yang belum kenal, saya Wigono. Biasa dipanggil Titus juga di grup OOT. Sekarang saya bekerja sebagai Head of Engineering di Circlo, yang adalah sebuah perusahaan e-commerce enabler, baik untuk retail maupun untuk brand di Indonesia. Pertama mungkin saya mau jelaskan dulu sih, kenapa saya mau pilih topik yang kayaknya agak jarang ya dibahas di dalam dunia teknis gitu. Kenapa dokumentasi? Well, karena saya melihat sih sebenarnya sih. Terus di full screen aja. Oke, sebentar. Full screen. Kalau full screen harus di stop sharing dulu. Oke, begini jelas? Mantap, perfecto. Sip. Oke, jadi kenapa saya ngambil topik dokumentasi? Karena saya melihat ini cukup jarang, tapi dokumentasi cukup penting sebenarnya. Dan seringkali di-overlook sayangnya. Mana ya? Ini dia. Kalau kita ngomong tentang dokumentasi, itu banyak sekali sebenarnya sih. Ada yang technical documentation, ada siapa sih yang berhak untuk menulis dokumentasi? Sebenarnya semuanya sih. Semua orang termasuk engineer. Tapi biasanya sekarang sudah mulai ada role yang spesifik banget untuk menulis dokumentasi. Namanya technical writer. Cuma memang nggak semua orang atau nggak semua perusahaan tuh punya role sebagai technical writer. Terus kenapa dokumentasi? Dokumentasi ini sebenarnya digunakan, dokumentasi digunakan untuk menjelaskan produk atau sebuah komponen dari produk. Dan dokumentasi ini biasanya menjadi relevan kalau misalnya ada pihak ketiga yang mau melakukan kolaborasi atau pengen menggunakan produk yang kita buat, contohnya menggunakan API. Nah, seringkali kalau misalkan kita belum siap, banyak ya kalau misalkan kita yang kerja di startup, yang lebih mementingkan, produknya yang penting jalan dulu deh, dokumentasi nanti belakangan bisa. Tapi ketika diminta untuk dokumentasi API dan dokumentasi kode, biasanya jadi kelabakan dan baru saat itu juga dibuat. Itu yang sering menjadi problem. Nah, gimana dengan Agile? Katanya kan Agile itu kan, sekarang kan lagi in banget ya, term Agile. Katanya Agile itu bisa melakukan proses development dari aplikasi atau software dengan cepat. Jadi nggak perlu tuh yang namanya dokumentasi. Apakah itu benar? Sebenarnya sih, ada satu slide yang hilang, mohon maaf. Kalau misalkan kita mereferensikan ke Agile manifesto,
di agilemanifest.org. Bentar, ini biar kita buka dulu. Di sini disebutin sih, working software over comprehensive documentation. Tapi sebenarnya di bagian bawahnya, while there is value on the items on the right, we value the items on the left more. Artinya bukan comprehensive documentation itu menjadi sesuatu yang kita bisa tinggalkan atau kita bisa overlook begitu aja gitu. Kita tetap harus mementingkan working software betul, tapi kita juga tetap harus mementingkan dokumentasi. Nah, lanjut jenis dokumentasi apa aja sih yang bisa kita bikin atau yang sebaiknya ada gitu. Well, sebenarnya sih itu balik lagi bakal tergantung ke kebutuhan dari perusahaan atau kebutuhan dari produknya itu. Tapi secara garis besar jenis dokumentasi bisa dibagi 4 seperti ini sih. Ada tutorial, ada how to guides, ada reference, dan juga ada explanation. Apa itu tutorial? Tutorial itu dokumennya mengarahkan pembaca untuk mencoba dengan memberitahukan langkah demi langkah, step by step, hingga proyeknya selesai. Dan biasanya tutorial ini ditujukan untuk pembaca yang masih pemula, beginner. Misalnya, tutorial menggunakan database MySQL. Di tutorial itu dijelaskan langkah pertama, tulis baris yang delimiter pembukanya PHP. Lebih kecil tanda-tanya PHP. Lalu baris kedua, tulis MySQL underscore connect dalam kurung parameternya apa dan sebagainya macamnya sampai si user itu benar-benar berhasil connect ke database MySQL dan berhasil menggunakan query MySQL dengan baik. Jenis yang kedua, how to guides. How to guides ini sebenarnya mirip dengan tutorial. Cuma bedanya, di tutorial, kita sebagai penulis, kita yang menentukan apa yang harus user tahu, apa yang harus pembacanya tahu. Tapi di how to guide, biasanya user itu udah tahu duluan, oh, saya mau cari tentang A. Makanya saya cari how to guide-nya, how to accomplish A. Itu yang dia cari. Dan itu yang kita jelaskan dalam dokumentasi how to guide-nya. How to guide ini goal-oriented, yang penting tujuannya tercapai. Dan karena ekspektasinya pembacanya itu sudah mengerti sedikit atau sebagian dari domain yang dia cari, biasanya nggak terlalu detail, tidak sedetail tutorial. Misalnya, bagaimana cara menggunakan WebView dalam aplikasi Android. Di sini diharapkan pembacanya sudah tahu apa itu WebView, bagaimana dia membuat sebuah aplikasi Android, dan dijelaskan esensi-esensinya aja, bagaimana cara menggunakan WebView-nya, dan mungkin beberapa parameter yang diperlukan untuk menggunakan WebView tersebut. Jenis yang ketiga itu reference. Referensi sebenarnya penjelasan teknis tentang sebuah komponen. Tujuannya itu benar-benar menjelaskan secara detail tentang sebuah komponen yang sedang dibahas. Dan biasanya penjelasan ini tidak disertai dengan penggunaan-penggunaan yang mendasar. Dan tujuannya lebih ke arah informasi, memberikan informasi. Contohnya, PHP Language Reference atau PHP Manual. Di situ dijelaskan PHP ada kelas, isi propertinya apa aja, metodenya apa aja, dan mungkin beberapa aplikasi yang kita buat sendiri itu biasanya juga bisa di auto generate untuk menghasilkan language reference ya, kelasnya apa aja yang ada, metodenya apa aja yang ada, propertinya apa aja yang ada, beserta penjelasan-penjelasan yang lumayan detail di situ. Jenis yang keempat itu sebenarnya explanation. Jadi ini bertujuan untuk mendiskusikan sebuah topik. Karena tujuan dari diskusi, dia berusaha untuk memberikan sudut pandang yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini lebih ke arah understanding oriented. Kalau mau lihat contohnya, ini sebenarnya agak nggak terkait sama programming sebenarnya. Cuma ini salah satu contoh yang bisa saya ambil untuk menjelaskan ini kayak gini loh explanation. Ini ada sebuah buku yang menjelaskan tentang kitchen science. Itu berusaha menjelaskan tentang urusan dapur, masak-memasak segala macam, dilihat dari science, dilihat dari sudut pandang science. Itu berusaha untuk menjelaskan seperti itu. Nah, kalau pembuatan dokumentasi sendiri, di dalam
software development life cycle itu kan biasanya ada tahap-tahapnya ya. Mulai dari planning-nya, ideation-nya, mulai dari diskusi untuk desainnya dan segala macam. Di setiap tahapan ini kita juga bisa menuliskan dokumentasi sesuai dengan tahapannya. Contohnya di sini misalnya bisa dilihat juga, ini saya jelaskan secara singkat aja ya, nggak semuanya, sisanya bisa dibaca. Di dalam planning stage misalnya, itu kita berusaha untuk mendeskripsikan atau menjabarkan high level requirement-nya aja, desainnya mau kayak gimana, keperluannya kayak gimana, fungsinya kayak gimana, lalu kita bentuk sebagai sebuah dokumen, dan seterusnya. Dalam setiap tahapan ini biasanya ada dokumentasi yang bisa dihasilkan dari situ. Sampai ke akhirnya produk itu dirilis, lalu ada hasilnya, ada reportnya. Apakah produk ini berhasil, apakah produk ini digunakan dengan baik atau tidak. Bagaimana kalau misalkan perusahaan kita menerapkan Agile, atau kita menerapkan Agile? Bagaimana caranya kita bisa membuat dokumentasi dalam Agile methodology? Well, sebenarnya sih prinsip dari Agile itu, ini dia, kembali ke slide. Prinsip dari Agile itu, kita membuat development dari sebuah aplikasi software itu secara iterasi, secara bertahap. Nggak segelondongan seperti halnya waterfall, di mana di waterfall itu semuanya didetailkan secara jelas dulu, gamblang, sebelum memulai development. Dokumentasinya diusahakan sedetail mungkin, baru di handover, dicek, dilakukan approval proses, setelah di-approve, baru mulai masuk ke development. Sedangkan di Agile, kita berusaha untuk menjalankan semuanya itu dengan cepat. Jadi semuanya dilakukan just in time. Ketika kita membutuhkan untuk mendiskusikan tentang fungsi sebuah fitur, kita langsung diskusikan dan kita langsung bikin saat itu juga. Biasanya seperti itu. Dan di sini dokumentasi itu menjadi lumayan krusial sebenarnya sih, bukan malah lalu harus dikesampingkan. Karena semuanya berjalan dengan cukup cepat, dokumentasi menjadi hal yang cukup penting di sini. Jadi ketika kita mendiskusikan tentang sebuah fitur misalnya, fitur X, ya, misalnya di dalam e-commerce, di Circle misalnya, kita pengen supaya user itu bisa single sign-on ke semua service yang kita punya, seperti itu. Ketika dibahas, kita bikin dulu requirement seperti apa, lalu kita bikin desainnya seperti apa, dan semua itu harus didokumentasikan dengan baik. Again, saya juga mau menekankan di sini, yes, working software is important over comprehensive documentation, tapi jangan lupa tetap ada value di comprehensive documentation atau di dokumentasinya lah. It doesn't necessarily to be complete atau comprehensive, tapi yang penting itu ada, itu bisa dibaca, dan itu benar-benar mempunyai value. Kalau kita ngomong tentang dokumentasi teknis, itu ada beberapa kategori. Ini saya ambil dari Altexsoft. Jadi bisa lihat ada project dokumentasi itu bisa dibagi dua sebenarnya, product documentation sama process documentation, beserta kategori-kategori di bawahnya. Ini mungkin bisa dibaca sendiri, tapi saya akan mencoba menjelaskan apa sih dokumen-dokumen yang biasanya kita terapkan di Circle sebenarnya sih. Ya, dan mungkin di sini juga di beberapa perusahaan teman-teman juga sudah menerapkan juga, misalnya seperti Product Requirement Document atau PRD. Biasanya PRD ini dibuat ketika kita akan baru membuat sebuah service atau sebuah fitur. Isinya itu informasi tentang fungsi dari sebuah sistem. Tujuan produk bisa juga berisi tentang tujuan produknya, fiturnya, fungsi atau functionality-nya, maintenance-nya gimana, business rule-nya seperti apa, use cases-nya seperti apa. Dan biasanya ini dituliskan cukup detail, tapi nggak terlalu tebal banget gitu. Karena tujuannya hanya untuk menjelaskan informasi dan fungsi sebagai dari sistemnya. Biasanya juga dipisahkan dari penjelasan secara teknikalnya. Nah, biasanya untuk teknikal sendiri, kita membuat yang namanya software design document. Di sini dijelaskan bagaimana sih step flow atau pembagian secara teknikal dari sebuah fitur itu. Kita mendesainnya seperti apa?
Makanya di sini biasanya banyak sekali istilah-istilah yang secara teknikal, diagram-diagram, flow, penjelasan secara desain arsitekturalnya, dan sebagainya. Dokumen lain yang biasanya kita gunakan, yang biasa kita buat juga, itu adalah QA. Ada beberapa jenis, ada test strategy, test checklist. Dan biasanya kita juga membuat test plan-nya itu di dalam sebuah spreadsheet. Biasanya kita menggunakan Google Sheet. Itu lalu dijabarkan. Sorry, mungkin baru saya dapat warning apakah saya bisa diterima dengan baik. Karena internetnya agak kurang stabil. Halo? Masih oke? Oke, sip. Biasanya ini dijelaskan, test plan-nya mau kayak gimana, apa yang mau dites, ekspektasinya apa, dan hasilnya apa. Dan ini biasanya akan selalu dilihat ketika para quality assurance engineer itu melakukan testing secara manual. Ya, ini juga bakal bisa membantu untuk mereka membuatkan automated testing-nya sebenarnya sih. Karena dari dokumen yang ini udah jelas apa yang harus dites dan ekspektasinya bagaimana. Dokumentasi yang nggak kalah penting sebenarnya dokumentasi dalam kode atau source code comments. Dokumentasi ini biasanya sudah ada standarnya. Misalnya kalau di PHP itu ada standar yang namanya PHP Doc, itu mengikuti standarnya Java Doc. Dan biasanya dokumentasi dalam kode ini bisa kita generate otomatis, ada toolnya untuk dijadikan menjadi sebuah reference document. Dan biasanya ini adalah jenis dokumentasi yang kadang para engineer itu ngerasa, aduh ini kayaknya nggak perlu deh, terlalu banyak yang harus diberikan komentar. Tapi seringkali ini menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena besar kemungkinan ada rekan dari, mungkin ada rekan baru yang ikut join dalam project-nya, terus mulai membaca kode, terus di tengah-tengah baca kode ini bingung. Ini tujuannya untuk apa ya? Looping-nya untuk apa ya? Ini kenapa harus ada rekursif ya? Ini kenapa ada parameter yang di-hardcode di sini ya? Nah, biasanya ini komentar seperti ini penting sekali untuk ditambahkan ke dalam kode supaya ini menjadi jelas. Dan biasanya komentar-komentar sebenarnya juga tidak bisa dimasukkan ke dalam dokumentasi lainnya karena memang beneran spesifik dalam kode gitu. Dan itu beneran kontekstual. Dokumentasi lainnya ada API documentation. Biasanya ini sangat berguna kalau misalkan produk yang kita bikin itu adalah sebuah produk SaaS atau software as a service yang menyediakan API. Nah, API ini saat ini punya standar yang namanya Open API, dulu namanya Swagger. Dan dokumentasi ini biasanya di-generate atau dibikin dalam format YAML, yet another markup language. Dan kita bisa menggunakan tool di swagger.org atau .com, saya lupa. Itu bisa dicari di Google sih. Nah, kalau misalkan kita membicarakan tentang tool-toolnya, sebenarnya banyak sekali tool yang bisa kita gunakan dan itu cukup murah sebenarnya sih, kecuali Jira. Jadi itu mahal. Well, karena kita mencari yang lumayan murah dan free, of course, biasanya kita menggunakan yang namanya Google Docs atau Google Sheet atau GitHub. Karena GitHub juga baru-baru ini juga memperbarui plan mereka kan ya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk sebagai tool dokumentasi dan bahkan kita juga bisa memasukkan dokumentasi ke dalam menjadi sebuah Git repository sendiri dan kita situ bisa melihat changes-nya kayak gimana. Di The Docs, kalau misalkan mau lebih rapi lagi dan mau di-sharingkan ke orang, itu juga bisa di-generate melalui The Docs. Menggunakan The Docs, Postman untuk dokumentasi API. Biasanya kita juga membuat contoh-contoh menggunakan Postman yang lalu bisa di-generate dan dipublikasikan. VS Code, paling enak tuh sebenarnya membuat dokumentasi dalam bentuk Markdown. Kenapa? Karena dengan Markdown itu kita bisa mengimplementasikan atau meng-apply style-style yang biasanya kita gunakan di dokumen prosesor dengan word processor dengan baik sih, dengan cepat sebenarnya sih. Swagger untuk API documentation atau API, atau banyak sekali tools yang lain yang mungkin nanti teman-teman sendiri juga bisa saling sharing juga sih. Kita bisa open juga apa aja sih tool yang bisa kita gunakan gitu.
Oke, presentasi sharing saya sekarang sudah berakhir sebenarnya. Jadi ini saya mau sharing juga resources yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Well, semoga presentasi saya berguna. Semoga ini juga bisa membuat kita semakin rajin membuat dokumentasi. Dan semoga jelas juga. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Oke, karena topiknya cepat sekali sudah selesai. Jadi pertanyaannya bisa langsung ditanyakan langsung aja, jadi pakai suara aja. Nggak usah pakai chatting, karena biasanya kalau pakai chatting itu kalau panjang. Nah, jadi kalau sekarang silakan. Yang menanya langsung silakan bertanya ke Om. Mas Adit. Ya, hadir. Selamat malam, Om. Malam. Ngomong-ngomong cepat ya, tak pikir 20 menit cukup lama. Pertama gini, di perusahaan saya, kami kebetulan saya itu lagi ngedevelop ERP, dan jujur saja saya sekarang single fighter. Nah, cara saya ngedevelop sesuatu itu dari keinginan user departemen masing-masing. Nah, pertanyaannya, haruskah saya buat dokumentasi dari setiap proses yang saya buat, sedangkan yang mengerti proses tersebut dari user itu sendiri? Kalau menurut saya sih itu bakal tergantung lagi, balik lagi ke kebutuhannya sih. Yang mengingat resource itu pasti selalu terbatas, makanya biasanya kita memilih-milih sih. Kira-kira dokumentasi seperti apa yang kita pengen bikin gitu. Kita di Circle sendiri sebenarnya nggak apa ya. Contohnya beberapa dokumentasi yang kita nggak terlalu pentingkan dalam tanda kutip. Misalnya itu API internal system. Kita nggak membuat API internal system itu dibuat jadi kayak terdokumentasi dengan baik sih sebenarnya sih, karena kita lebih memilih untuk mengerjakan dokumentasi lain yang lebih penting gitu. Misalnya API documentation untuk service kita yang eksternal, karena kita juga membuka open API untuk para partner kita untuk mencium API kita, service kita gitu. Jadi itu balik lagi tergantung ke kebutuhan sih sebenarnya sih. Dan kalau misalkan memang tentang domainnya, kalau misalkan memang usernya dari yang membuat dokumentasi nggak terlalu paham tentang domainnya, kita juga meminta tolong ke departemen yang terkait untuk membantu membuatkan dokumentasinya sih. Tapi memang ini menurut saya sih memang harus ada persetujuan bersama sih. Oke, ini penting dokumentasi, tapi saya nggak bisa kerja sendiri. Boleh nggak minta tolong kita dibantu untuk melengkapi dokumentasinya gitu. Yang terpenting itu kalau misalkan sudah minta kerjasama seperti itu ya paling kemudahannya sih supaya mereka juga bisa membuat dokumentasi atau membantu kita untuk membuat dokumentasi dengan cukup cepat dan mudah. Jangan sampai kita membuat barrier atau hambatan yang terlalu tinggi sampai mereka pun sendiri males gitu melengkapi. Gitu sih menurut saya. Soalnya pernah kejadian gini, Om. Memang pernah kejadian saya developkan proses pengadaan barang nih. Itu selesai dipakai oleh user beberapa bulan, aman tanpa pertanyaan. Tiba-tiba suatu hari ada yang mereka ingin tanyakan, mereka tanya ke saya, Ardi, abis ini digimanain lagi? Maksud saya bukannya kalian yang tahu prosesnya itu lebih detail gimana, saya cuma membuat apa yang kalian inginkan gitu loh. Ya, balik lagi, saya yang jadi tanggung jawab pembuat dokumentasinya atau mereka atau kami saling koordinasi? Gimana, Bang? Kalau menurut saya sih salah satu hal yang saat ini juga kita sedang mendisiplinkan diri sebenarnya sih, ketika ada dua buah departemen yang saling berkolaborasi lah istilahnya lah ya. Departemen A minta tolong departemen B untuk membuatkan sebuah produk. Nah di situ kita juga mencoba mendisiplinkan diri ketika ada komunikasi untuk request seperti ini, kita coba dokumentasikan dalam bentuk misalnya minutes of meeting-nya kayak gimana, terus setelah minutes of meeting kita coba jabarkan dulu secara mungkin ya nggak harus detail banget, ya sesuai kemampuan aja.
fiturnya tuh ABCDE gitu, dan mereka pun harus menyetujuinya gitu. Jadi ketika ada masalah, ketika mereka menanyakan kembali ke kita tentang apa yang kita buat atas permintaan mereka, ya kita bisa punya backingnya gitu dari hasil yang tadi kita bikin gitu. Oh, siap. At least minutes of meeting ya. Iya. Itu juga satu hal yang sedang pertanyaan kita kedua, Pak. pikirkan sih. Masih terkait dengan workshop kemarin sih di Web for Forma sebenarnya. Tapi ada hubungannya dengan ini. Salah satu tadi dokumentasi yang Om katakan itu adalah komen di source code kita, komen. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu memberatkan sedikit banyaknya di web performa kita? Misalnya semakin banyak komen nih di setiap fungsi, katakanlah fungsi A saya komennya ini, fungsi B ini. Apakah itu berpengaruh di web performa? Performance ketika aplikasi dijalankan atau performance untuk engineer-nya mengerjakan kodenya? Performa ketika user access. Kita kan komen nih di kode source kode kita, otomatis ketika user access komen itu secara tidak langsung muncul juga. Meskipun user nggak tahu, tapi di load juga komennya. Katakan ada komen di HTML-nya, kita kasih komen. Itu kan terload juga di sisi front usernya. Apakah itu jadi beban di web performanya? Kira-kira. Oke, kalau komentar untuk di front end, sebenarnya sih ini tergantung sih. Biasanya sih kalau komentar di source code itu tidak akan memberatkan aplikasi. Tapi memang tergantung juga dari bahasanya sih. Beberapa compiled language kayak Golang, kayak Java, itu ketika mengcompile itu pasti komentarnya di strip. Jadi yang beneran ada di hasil kompilasinya itu beneran binary code yang untuk programnya doang. Tapi untuk kayak HTML, kalau komentar rasanya nggak terlalu. Cuma kalau memang nggak pengen komentar itu dibaca, biasanya sih ada beberapa framework yang memungkinkan itu gitu. Jadi dengan misalnya kayak apa namanya? Saya lupa istilahnya apa di front end itu, mungkin seperti React atau React yang menggunakan apa namanya, Bubble atau apalagi gitu, saya lupa namanya. Itu biasanya akan mengkompres HTML-nya dan dikompres gitu. Di situ di hasil kompresannya itu biasanya udah nggak ada komentarnya. Oh, siap. Gitu. Mengerti, Bang. Iya, saya tahu sih. Ya, untuk saya itu aja. Terima kasih banyak atas semua jawabannya. Saya tercerahkan. Oke, pertanyaan berikut dari Bang Amra tanya, bagaimana standar teknis pembuatan dokumentasi untuk sesama developer atau programmer? Apakah setiap function model view harus dibuat penjelasannya? Boleh diberikan contoh dokumen teknis untuk sesama programmer? Itu pertanyaannya, Om. Dokumen teknis sesama programmer. Kalau menurut saya sih minimal di PHP itu ada PHP doc sebenarnya sih. Minimal sih. Itu untuk codingnya. Kalau cara standarnya itu sebenarnya sih ya karena PHP doc sebagai standar ya, itu bisa juga dibaca-baca di mana ya istilah di phpdoc.org. Itu bisa dilihat contohnya seperti apa sih. Nah, kalau misalkan dokumentasi untuk dokumentasi yang berupa misalnya API documentation, itu bisa juga coba cek ke Swagger. Gitu. Swagger.io. Apakah menjawab atau kurang jelas ya? Apa-apa. Oh, yang nanya lagi ngomongin anak, jadi nggak bisa itu katanya. Oke, kalau memang belum memuaskan nanti bisa tanya langsung nanti via inbox, PM, Facebook dan sebagainya. Oke, ada lagi yang lain mau yang bertanya lagi mengenai aspek dokumentasi, bisa langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Ditunggu nih. Tunggu nih.
Coba saya cek di Facebook, ada yang nanya nggak di sana ya? Di Facebook juga nggak ada nih. Sepi. Ayo dong. Ayo dong, siapa lagi yang mau nanya? Ini ada di Facebook ada 78. Kalau yang di Zoom ada 44. Dua kemungkinan sih Om, antara sepi dan sudah sangat jelas. Oh iya, jangan-jangan. Positif. Atau yang ketiga tidak ngerti sama sekali. Oh itu. Memang dokumentasi ini memang agak gimana ya kalau dari sendiri pun boleh dibilang bukan orang yang rajin bikin dokumentasi. Kadang-kadang cuma saya sendiri dan Tuhan yang tahu dokumentasi. Iya. Benar nggak sih atau itu cuma mitos ya? Orang yang terbiasa bekerja teknis sudah malas ngurusin hal-hal yang administratif. Itu betul. Itu betul. Makanya ada role namanya technical writer. Oh iya. Tapi masalahnya saya merasa bahwa kalau misalnya kita mau naik level jadi seorang developer yang profesional, karena pada akhirnya kelak seorang developer itu nggak akan lagi ngomongin soal aplikasi ke end user, tapi aplikasi yang ngomong ke developer lain. Lah kalau mau ngomong sama developer lain kan bukan soal interface, bukan soal fitur, tapi bagaimana cara kita bikinnya supaya developer lain bisa pakai misalnya produk yang kita bikin ya. Jadi mau tidak mau dokumentasi jalan satu-satunya. Iya. Betul. Jadi banyak developer yang gagalnya di situ. Nah, makanya memang menurut saya sih ya developer harus tetap belajar menulis dokumentasi seapapun. Paling tidak API lah yang paling kritikal tuh. Ini kalau saya mau pakai API-mu parameternya dalam bentuk apa? Ini integer kah atau string kah? Parameternya apa aja? Nah, ini kan mesti adanya dokumentasi. Itu dokumentasi. Nah, itu dengan adanya tools seperti Swagger atau ya itu sangat membantu sih sebenarnya sih. Soalnya itu mudah banget dibikinnya dengan formatnya YAML dan cara pakainya jelas, dan itu bisa langsung di-generate menjadi dokumentasi yang HTML-nya itu enak banget sih. Mungkin di awal agak-agak bingung aja, cuma saya rasa sih learning curve-nya cukup singkat, jadi ini bisa diadopsi dengan cepat sih. Untuk API ya, API documentation. Iya, nggak tahu deh. Saya baru kali dari framework kemarin tuh saya lihat-lihat dia pakai fitur API doc mungkin atau apa ya. Jadi kita tulis dokumentasinya di kode, terus di generate langsung jadi HTML. Nah itu fitur-fitur kayak apa itu? Gitu. Kalau setahu saya sih itu memang ada toolnya sih, tapi itu bakal mengikuti standar yang berlaku. Misalnya kayak PHP doc, itu dari PHP doc itu bisa di generate jadi HTML secara otomatis. Ada beberapa toolnya sih, contohnya yang mana ya? Saya lupa kalau untuk PHP apa nih. Om Peter boleh nanya? Oh, Mas Yudi, silakan. Iya, Om Wiguno, apa kabar? Ya, saya Yudi dari PHP ID. Ini Om Wiguno, saya telat tadi. Aduh, saya sayang banget nih. Saya nggak tahu apakah tadi Om Wiguno udah menjelaskan atau belum. Kan ada beberapa platform untuk menulis documentation ya, Om Wiguno. Bisa di GitHub, GitLab, ataupun Doxigen dan lain-lain tuh. Atau Read the Docs. Nah, menurut Om Wiguno, dari pengalamannya Om, mana yang Om rekomendasikan untuk menulis dokumen tuh, toolsnya? Generatornya juga gitu. Itu aja Om. Kalau dari pengalaman saya sih balik lagi tergantung sama jenis dokumennya sih, mau dokumen yang kayak gimana gitu. Untuk API misalnya, kita terbiasa menggunakan Swagger, atau kita juga biasa menggunakan Postman sebenarnya. Di Postman kan untuk RESTful kan enak banget tuh, tinggal masukin aja parameter kayak gimana, terus kita bisa generate dokumentasi secara otomatis di situ. Bahkan sampai contoh-contohnya gitu. Kalau untuk dokumentasi yang kayak PRD atau kayak system design, itu bisa kita menggunakan Google Docs sih. Memang repotnya itu Google Docs. Kalau dokumentasi
misalnya seperti PRD gitu kan, itu biasanya udah ada template nih. Kita nggak harapannya pengennya nggak new document terus dokumennya blank dulu terus kita mesti ngisi sendiri secara manual gitu. Tapi biasanya kita juga ada satu file template yang lalu kita kasih terus dipakai untuk membuat dokumentasi kayak PRD atau sistem dokumen tadi sih. Oke, Wiguno kayaknya cukup jelas, tapi ada extend pertanyaan. Kalau misalnya menurut Wiguno, Confluence yang fiturnya dari Atlassian itu karena dia berbayar ya, itu disarankan atau enggak? Itu cukup lumayan juga tuh soalnya. Kalau sanggup bayar boleh. Itu oke kok. Apalagi kalau misalkan digabungkan dengan Jira, itu tool dari Atlassian itu lumayan lengkap soalnya kan. Ada Jira, digabungin lagi dengan Bitbucket, terus digabungin lagi dengan Confluence, digabungin lagi dengan CI/CD-nya mereka. Kalau misalkan memang udah platformnya di situ dan sanggup bayar, itu enak banget sih. Soalnya suka sakit hati Wiguno, kan kita ngelihat Confluence itu sebenarnya biasa saja fiturnya gitu ya. Jadi yang dia jual mungkin bukan fiturnya, tapi bagaimana integrasinya dengan fitur-fitur Atlassian yang lain kali ya. Setuju. Seperti itu. Oke, Wiguno. Iya, makasih Wiguno. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikut dari Om Rizky. Om Wiguno mau tanya, kalau bagaimana cara kerja agile development tetapi dijabarkan dengan suatu contoh studi kasus gitu, Om? Cara kerja agile development. Mungkin Pak contohkan di apa yang kita alami dan kita lakukan di Circle kali ya. Salah satunya kita menggunakan framework namanya Scrum. Jadi di Scrum ini pertama kita bahas dulu apa yang mau kita buat. Itu ada sesi yang namanya backlog refinement. Sebelumnya si product owner ini bakal mendefinisikan dulu dia mau bikinnya fiturnya kayak gimana sih, beserta dengan detail-detailnya gitu. Dia membuat TRD-nya, dokumen TRD-nya. Kita akan membuat fitur X beserta dengan fungsionalitas ini yang akan mencakup ini beserta dengan segala macamnya lah. Dan setelah itu biasanya di breakdown oleh product owner beserta dengan tim engineering-nya sama-sama ngobrol, ini enaknya dipecahnya kayak gimana ya supaya bisa di-tackle dengan cepat dan mudah. Mungkin kalau misalkan lagi dibutuhkan, kita juga akan melakukan yang namanya engineering review, di mana tim engineering itu bakal ngebahas secara teknis, ini mau bikinnya kayak gimana ya arsitekturnya ya, desainnya mau kayak gimana ya, dipecahnya mau kayak gimana ya, apakah mau pakai framework tertentu, apakah mau pakai tool tertentu, misalnya kayak PubSub, kayak Kafka, kayak database-nya apakah mau pakai Postgres, mau pakai MySQL dan segala macam, atau dan sebagainya macamnya lah. Dan di situ bisa lahir yang namanya sistem design document. Setelah dibahas, di breakdown di sesi backlog refinement, terus mulai waktunya untuk sprint, tim, baik itu si product owner maupun si tim engineering-nya bakal kumpul lagi, bakal nge-decide, sprint ini, biasanya kita sprint itu sekitar 1-2 minggu, mau ngerjain apa aja, yang mana yang prioritas, itu yang dikerjakan dulu, itu yang dimasukkan ke dalam sprint-nya. Setiap hari, tim engineering ngerjain, itu setiap harinya diawali dengan yang namanya daily stand-up atau sprint daily, di mana tim itu berusaha untuk memplanningkan apa yang akan mereka kerjakan hari itu. Biasanya makanya terkenal yang 3 pertanyaan, what we did, apa yang kemarin kita kerjakan, what we are going today, apa yang mau kita kerjakan hari ini, sama ada hambatan apa enggak. Dan di situ biasanya bakal harapannya bakal ketemu juga, kelihatan juga hal apa aja sih yang menjadi hambatan supaya itu bisa segera di-tackle, jangan sampai menjadi hambatan yang terus-menerus terus jadi ke-pending semua gitu. Terus di akhir sprint biasanya kita melakukan yang namanya sprint review. Tim ini bakal membahas apa yang sudah berhasil diselesaikan. Biasanya juga di beberapa tim ada yang presentasi ke stakeholder-nya, ini yang kita sudah berhasil kerjakan, mereka terima feedback dan segala macam. Lalu setelah semua itu selesai, timnya itu akan melakukan yang namanya sprint retrospektif. Jadi bakal ngebahas lagi
apa sih yang sudah berjalan dengan baik, apa sih yang tidak berjalan dengan baik, dan apa yang mau kita improve untuk next sprint-nya, sprint berikutnya. Jadi itu kita udah melakukan satu full cycle dari Scrum sebenarnya kayak gitu sih. Nah itu salah satu penerapan agile yang kita terapkan di Circle gitu. Oke, panjang lebar dan jelas. Sip. Pertanyaan berikut dari Om Yupi. Tanya nih, banyak nggak lowongan jadi dokumen copywriter? Soalnya ini butuh skill yang beda dari developer. Kalau ngomong banyak atau enggak, well bisa dilihat sih sebenarnya sih di portal-portal lowongan. Yang pasti kalau Circle tetap hiring, jadi bagi yang berminat silahkan kirimkan lamaran. Ini jadi iklan ngomong-ngomong. Kalau setahu saya sih ya ada aja sih kebutuhan untuk ini sih, tergantung perusahaannya sih sebenarnya sih. Memang apa ya, masih banyak perusahaan yang belum menyadari kebutuhan untuk dokumentasi yang baik sih sebenarnya sayangnya. Cuma ya kalau misalkan perusahaan sudah menyadari, dan memang kalau misalkan memang engineer-nya sendiri sudah mulai kewalahan untuk melakukan dokumentasi, melakukan coding plus ditambah dokumentasi, dan pengennya itu SDLC-nya itu tetap berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, ya biasanya memerlukan yang namanya technical writer sih. Gitu. Makasih Om Titus. Makasih Om Yopi. Apa kabarnya Om Yopi? Oke, pertanyaan berikut dari Om Farel Padang. Pertanyaannya gini, dokumentasi teknis sistem yang rekomendasi sama Om Wigono apa? Tools-nya, dan apakah harus pakai diagram atau boleh misal dokumentasi via GitHub? Soalnya sering ganti-ganti programmer yang ngerjain proyeknya. Lalu, pertanyaan pertama. Yang kedua ada. Satu dulu deh. Satu dulu yang ada ini. Kalau dari saya sih, again, saya bakal nanyain balik kebutuhannya kayak gimana. Jujur kalau saya pribadi sih, untuk sistem desain ya, sistem desain documentation ya, atau structural design documentation, kalau misalkan memang lagi buru-buru dan nggak sempat, bahkan flow simple yang coretan tangan pun itu bisa jadikan dokumentasi gitu loh. Selama itu tujuannya bisa menjelaskan dengan cukup gamblang, ini sistemnya mau kayak gini gitu. Bahkan sesimpel itu menurut saya juga cukup oke. Pasti nantinya memang harus dibakukan dalam tulisan, dalam bentuk diagram yang digital, supaya bisa diabadikan lah gitu loh. Dan bisa dibaca dengan mudah. Sesimpel itu sebenarnya sih. Kalau toolnya sendiri ya kita tetap memilih tool yang biasa, yang di mana kita bisa menggunakan itu dengan baik dan cepat sih. Kalau untuk diagram-diagram atau dokumen-dokumen yang simple, kita tetap menggunakan Google Docs sama diagram.io. Itu tool free untuk membuat diagram dengan cukup mudah dan cepat, dan bisa disimpan ke dalam Google Drive dan free. Dan itu bisa di-sharing ke siapapun gitu, bisa diedit kapanpun juga. Itu keuntungannya sih gitu. Oke, pertanyaan keduanya adalah, lalu kapan waktu mengerjain dokumentasinya? Apakah awal pas develop atau setelah siap sistem running? I see. Ini balik lagi tergantung jenis dokumentasinya sih. Tapi asumsi saya sih ini mungkin kalau misalkan dalam dokumen-dokumen yang standar ya, kayak system documentation gitu ya, atau API documentation gitu. Tergantung juga metodologi yang digunakan. Kalau misalkan metodologi yang digunakan itu adalah waterfall, biasanya itu dokumennya harus selesai duluan sebelum development dimulai. Itu udah wajib. Kalau misalkan kita menggunakan agile, biasanya ini ya just in time aja. Kapan kita diskusi, saat itu juga dokumen harus ada gitu, dibikin. Supaya jangan sampai nanti misalnya kalau kita pending, terus udah masuk ke pembahasan berikutnya, dokumentasi yang lama jadi keretaan semua gitu. Jadi agile itu seperti itu sih kalau kita yang kita terapkan di Circle sih. Oke, mantap. Pertanyaan berikutnya, slide-nya akan di-share nggak nanti katanya? Yes, akan di-share. Mau di-share di Facebook kah? Di LinkedIn atau di mana? Boleh, nanti saya share. Paling saya kasih ke Om Peter dulu aja kali ya, nanti biar Om Peter yang distribusikan.
Oke. Ya. Siapa lagi yang mau nanya silakan. Masih ada waktu sekitar 15 menit atau ya 10 menit. Silakan pakai speaker aja langsung. Ramai ya, wow, senang. Efek sampingnya kalau nggak terdokumentasi, kadang balik ke diri sendiri, Om ya. Setuju sih. Karena gini, saya pernah ngalamin juga ketika kita balik ke misalnya proyek-proyek lama yang kita bikin, kadang kita lihat, saya buat ini dulu, buat apa ini, ngapain ya? Iya, betul. Bingung sendiri akhirnya. Yang sering pengalaman itu biasanya hal-hal yang hard coded gitu. Misalnya kita karena membutuhkan patch dengan cepat gitu, dan kita sangat buru-buru, akhirnya kita coding kalau tanggalnya ini tanggal hari ini, behavior-nya kayak gini gitu. Terus 3 bulan kemudian kita buka, ini kenapa tanggalnya di set tanggal sekian, gitu. Itu buat apa? Gitu. Korbanin diri sendiri. Betul. Oke. Yang lain. Ada hadiahnya loh, hadiahnya tangan. Di kantornya sekarang metode yang dipakai buat bikin dokumentasi kayak gimana biasanya? Mungkin dari timnya, pembagiannya atau manajemen timnya untuk urusan dokumentasi ini sendiri gimana? Atau Om Wigono sendiri yang nulis? Untungnya tidak. Kalau saya sendiri yang nulis, ketetaran semua kerjaan yang lain. Jadi kebetulan di kita itu untuk PRD, dokumentasi PRD, biasanya itu ditugaskan ke product owner masing-masing. Circle itu sekarang punya 8 squad yang masing-masing bertanggung jawab untuk masing-masing web service atau microservice yang mereka handle. Kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk membuat sebuah fitur baru, biasanya product owner-nya akan membuat dokumentasinya, PRD-nya. Terus kalau misalkan ada pembahasan teknis di engineering review dan itu ada lumayan besar, biasanya engineer-nya akan bertanggung jawab untuk membuatkan desain doc-nya, desain dokumennya. Terus kalau misalkan API, kalau misalkan ada butuh API eksternal, kita punya kita punya technical writer, dan technical writer ini akan bekerja sama dengan engineer untuk membuatkan dokumentasinya. Kalau misalkan untuk QA engineer itu sendiri yang akan membuat tes skenario sendiri sih, secara mandiri sebenarnya sih. Pasti dibantu juga oleh engineer kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Om Yaser. Sistem yang sudah terlanjur besar tanpa adanya dokumentasi seiring sistem yang besar, tim pun ikut berkembang bertambah. Kalau sudah terlanjur besar, bagaimana langkah-langkah yang kita buat dokumentasi teknis untuk developer atau step-stepnya yang diperlukan untuk membreakdown sistem agar bisa dibuatkan dokumentasinya? Asih. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya sistemnya terlanjur besar dan udah terlalu pekerjaan juga terlalu banyak sampai udah nggak sempat lagi, mau nggak mau sih kita mesti memprioritaskan sih yang mana yang kita butuh dokumentasikan terlebih dulu. Biasanya yang jadi prioritas itu adalah sistem yang lebih sering dipakai biasanya, karena misalnya ada penambahan anggota tim baru, atau ada kerjasama dengan pihak luar, atau ada orang pihak ketiga yang atau end user kita mau yang menggunakan API kita, sistem itu akan menggunakan sistem yang sedang dikerjakan gitu. Jadi biasanya itu yang akan menjadi fokus. Kalau misalkan memang sudah waktunya lumayan senggang dan sistem-sistem yang yang penting-penting ini sudah cukup terdokumentasi dengan baik, baru bisa mengerjakan sistem yang lain. Itu saran saya sebenarnya sih. Yang pasti kan kalau namanya perusahaan kan maunya ini ya, penggunaan waktu
dari karyawannya itu digunakan dengan baik kan. Jadi pasti akan dikaitkan kembali dengan biaya yang harus dikeluarkan gitu loh. Kalau misalkan ditugaskan untuk mendokumentasikan sistem yang akan deprecated atau akan legacy, ya itu akan jadi cost yang apa ya, cost mati gitu, nggak ada jawabannya itu. Biasanya sih perusahaannya mikir kayak gitu sih. Jadi balik lagi itu bakal harus ada pertimbangan importansinya kayak gimana, prioritasnya mau kayak gimana yang pasti. Kalau misalkan memang perusahaannya sanggup untuk hiring sekian banyak technical writer untuk membantu mendokumentasikan, ya syukur alhamdulillah gitu. Itu kan impian semua orang. Jadi editornya happy, technical writer-nya happy, perusahaan juga happy. Semua itu dokumentasi yang baik. Cuma problemnya kita kan hidup di dunia yang tidak ideal gitu. Gitu sih menurut saya sih. Oke. Pertanyaan berikutnya bagus nih Om Wiguno. Ada nggak contoh tools untuk convert kode, misal dari PHP JS Framework, yang kita bikin dokumentasi pas develop, nanti tinggal ekspor jadi semacam web SPA, jadi tidak bekerja 2 kali? Dari gimana? Jadi dari kodenya ditarik, jadi dokumentasi kan? Ya, mungkin kayak gitu kali. Ya, mungkin kayak gitu mungkin. Oh, ya. Ada sih sebenarnya sih. Saya lupa kalau di PHP namanya apa, tapi yang pasti di beberapa bahasa lain ada sih. Contohnya kayak sebentar, mungkin PHP Docs. Seperti PHP Docs sepertinya sih. Jadi selama kita menuliskan dokumennya tuh dalam format yang standar di PHP Doc, tool-nya ini bisa langsung mengambil, tarik, di-generate langsung gitu loh. Ini tool sepertinya juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar kayak Tokopedia, kayak siapa lagi ya, lupa ya saya. Jadi itu langsung ditarik, terus langsung di-generate berupa HTML. Dan HTML ini bisa kita post ke dalam sebuah repo kalau misalkan pengen di tracking changes-nya, atau bisa langsung kita publikasikan. Yes. Gitu sih. Mantap. Oh, PHP Documenter nih kayaknya. Ya, dokumenter, PHP Documenter. Sebenarnya lumayan banyak sih gitu. Ya. Kalau nggak salah juga di framework juga udah ada sih itu, cuma dia pakai PHP apa ya? Ya PHP Documenter juga kalau nggak salah. Jadi source dokumentasinya udah dari code, tinggal di generate jadi HTML, udah jadi dokumentasi. Betul. Nah, makanya biasanya kalau yang paling cepat itu, yang paling enak dan paling selaras, biasanya kita mendisiplinkan engineer untuk menuliskan seenggak-enggaknya itu kodenya dalam bentuk PHP doc. Oke, untuk teman-teman yang masih ikutan, survei pooling sudah di launch, tinggal minta bantuan untuk tolong diisi agar membantu panitia PHP ID dalam membuat event-event berikutnya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Langsung disampaikan saja, tidak apa-apa. Kalau malu-malu boleh di PM ke saya, nanti saya yang bacakan. Coba saya cek di itu. Oke. Ada Facebook juga nggak ada yang nanya nih. Sepi. Masih, tapi ini udah 78 plus 44 tadi ya 100 ya banyak. Lumayan ya. Banyak itu kan. Itu menurut saya sih standarnya memang 100 lah karena online learning kan. Iya. Nggak apa-apa lah. 100 orang yang dapat pencerahan baru mengenai pentingnya dokumentasi itu cukup. Karena Soekarno aja cuma butuh beberapa kok. Gitu. Iya. Kasih saya beberapa pemuda aja, ini 100 nih. Banyak lah. Oke. Anyway, invoice-nya ini dikirim kemana ini? Apa ya yang saya mau tanya soal dokumentasi?
Oke, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sesinya akan kita stop dalam 1 jam aja. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya mengenai dokumentasi dan butuh presentasi, nanti akan di-share di Facebook PHP Indonesia. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa besok ada lagi sesi yang lain. Kita akan bahas soal procedural to object oriented programming. Nanti ada topik soal ini. Jadi kalau yang kuotanya masih kuat, ayo silakan ikut lagi. Mantap. Ada orang yang share link. Gimana? Share linknya Om. Udah ada ya di PHP ini? Sudah dibagi di Facebook. Oh siap. Register, silakan diregister di sana. Saya udah posting tadi siang. Siap. Ini ngomong-ngomong mukanya tampilin semua dong, kita foto, screenshot gitu loh. Kan keren tuh. Kurang ramai ini, kurang ramai. Ya udah kalau gitu screen-nya dimatiin dulu Om Wigono. Kali-kali mereka bagi. Nah, ayo. Siapa yang buka. Ayo. Yang punya muka ngumpul. Semua. (37) belum live semua. Masih kurang. Ya. Masih kurang. Oh, ada Yokin. Terus. Wah, ini muka-muka. Om Yusuf ada tuh. Oh, ini penguasa Kalimantan ini. Oke deh. Apa lagi nih? Ayo. Om Dido, wah ini muka-muka lama semua nih. Muka-muka baru stok lama semua nih. Oke, kita screenshot mana nih ya? Ada 2 halaman ini berarti ya? 2 halaman nih. Nah. Iya. Oke lah kalau begitu. Dengan berakhirnya sesi hari ini, terima kasih untuk partisipasi semua teman-teman. Jangan lupa isi polling. Dan terima kasih juga untuk Om Wigono yang sudah berbagi untuk kita. Jangan bosan. Oh, nggak akan bosan. Oh, nggak akan. Oh, sedap. Ini yang gue suka nih. Ada berbagi. Dan teman-teman yang lain juga boleh kok. Kalau mau berbagi, Om Yusuf, kalau mau berbagi, ayolah. Ilmu Node.js-nya jangan disimpan-simpan aja di Kalimantan. Biar ke seluruh Indonesia, Om Yusuf. Dan teman-teman yang lain juga yang mau berbagi, ayo kontak PM saya. Om Joko juga nih, kayaknya saya lihat ada nih Om Joko Purnomo. Ayo silakan berbagi. Kita setting waktunya, mumpung sekarang lagi work from home, jadi masih banyak waktu kita untuk di rumah. Kita berbagi untuk Indonesia. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Live streaming.